Di video ini aku akan bahas sains dari anime Sword Art Online atau SAO. Link start. Kok susah? Jadi kemarin pas aku ngepost video main Minecraft pakai headset EEG ini, tuh gerak terus saya. Aku nggak bisa ngontrol pikiranku. Nah itu justru banyak banget yang bilang kalau ini jadi mirip sama SAO. SAO semakin dekat, cikal bakal SAO, kayak di anime SAO, menuju SAO, dan seterusnya. Nah sebagai orang yang belum tahu tentang anime Sword Art Online, aku langsung nyari tahu dong dan nonton beberapa episode. Ternyata Sword Art Online ini adalah sebuah anime yang bercerita tentang game virtual reality, di mana pemainnya itu pakai teknologi bernama Nerve Gear. Sehingga mereka bisa memainkan game itu full dengan pikiran, sementara tubuh aslinya justru diem. 戻ってきたこの世界 Nah pertanyaannya, gimana sih cara kerja dari Nerve Gear ini? Dan apakah mungkin Nerve Gear ini ada di dunia nyata? Kita akan bahas di video ini. Disclaimer dulu, di sini aku bukan orang yang ahli soal otak-otakan. Jadi kalau ada yang keliru, tolong banget untuk koreksi di kolom komentar. Nanti akan aku pin dan aku perbaiki di video selanjutnya. Di sini yang aku bahas adalah prinsip sainsnya secara umum aja. Pertama, kita masuk ke Nerve Gear dulu. Berdasarkan penjelasan di anime, Nerve Gear ini adalah full day VR headset yang bekerja dengan menghijack atau membajak sinyal saraf dari otak. Makanya juga namanya ini kan Nerve Gear. Nerve itu artinya saraf. Konsepnya kan gini, misal kita mau gerakin tangan, itu otak ngirim sinyal melalui saraf yang akan menggerakkan otot tangan. Tapi karena aliran saraf otak ini dibajak oleh Nerve Gear, sinyal yang ke tangan ini diblok dan dialihkan ke dunia virtual. Begitu juga ketika di dunia virtual ini penggunanya merasakan sesuatu, responnya akan dikirim lewat sinyal saraf ke otak. Nah pertanyaannya, apakah yang kayak gini itu beneran ada di dunia nyata? Ternyata ada. Beneran ada, dan ini bahkan kita menggunakannya setiap hari, yaitu pas kita kondisi mimpi. Pas kita kondisi mimpi itu bagian otak yang namanya cerebral cortex itu aktif, sementara bagian otak yang nyambungin ke gerakan tubuh itu nggak aktif. Makanya pas mimpi itu walaupun kita merem, kita bisa bener-bener melihat secara nyata, terus juga merasakan dengan panca indera kita bener-bener secara nyata, walaupun badan kita diem. So memang kondisi itu berarti bener memungkinkan di dunia nyata. Sekarang problemnya adalah gimana caranya mereplikasi proses mimpi itu dengan suatu alat di dunia nyata. Dan untuk ini kita lanjut ke bagian proses nge-hijacknya. Apakah sinyal saraf itu bisa di-hijack, bisa dibajak? Nah ini lagi-lagi menarik ini karena ternyata bisa loh. Dan sekarang teknologi untuk hal itu bisa dibilang ya cukup murah lah. Walaupun ya nggak murah-murah banget, tapi dibandingkan sama zaman dulu itu udah jauh lebih murah. Pas aku tahu tentang Nerve Gear ini, itu aku langsung keinget sama salah satu video di TEDx ini oleh Pak Greg Gage. Namanya aja loh, gigi banget. Nah, bisa dilihat sendiri deh teman-teman. Di sini Pak Gigi dia masang elektroda di tangan sehingga sinyal saraf yang ke tangan ini itu bisa direkam. Dan gak cuman itu, sinyal ini bahkan bisa dialirkan ke orang lain sehingga bisa digerakin. Jadi memang sistem yang bisa menghijack sinyal saraf dari otak ini itu dimungkinkan. Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect. Perfect. All right, so relax. Do it again. All right, so now your brain is controlling your arm and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. Terus balik lagi ke headset EEG ini. Apakah headset EEG ini itu adalah cikal bakal dari Nerve Gear?
Sebenarnya ya bisa dibilang iya, tapi juga enggak juga. EEG sendiri sebenarnya teknologi yang bisa dibilang udah lama, udah ada seratusan tahun yang lalu yang fungsinya untuk membaca sinyal aktivitas otak. Dan yang perlu diperhatikan, si EEG ini itu dia membaca sinyal listrik itu dari luar kepala ya, bukan langsung membaca isi otaknya. Contohnya untuk headset EEG ini, Neurosky Mindwave Mobile 2 ini, dia bisa membaca sinyal gelombang otak. Ada gelombang alfa, beta, gamma, delta, sama theta, yang dari situ bisa diperkirakan proses di dalam otaknya itu seperti apa gitu. Tapi tetap aja dia itu nggak secara eksak baca sinyal saraf dari otak, apalagi baca isi pikiran. Untuk ngedapetin hasil yang lebih eksak, ini tuh EEG-nya perlu ditambah channel istilahnya. Kalau yang aku pakai ini kan dia cuman ada satu channel nih yang ada di depan ini sama ini untuk groundnya. Nah kalau ingin hasil yang lebih detail, itu nanti perlu sampai, ya ada yang sampai 128 channel. Dan ini nanti sinyalnya harus diproses sedemikian rupa biar bisa lebih tepat untuk memperkirakan sinyal saraf otak. Atau alternatifnya kalau pengen yang bener-bener eksak, ini nanti bisa pakai semacam teknologi yang nyambung langsung ke saraf, atau semacam chip yang langsung ditanam di dalam otak kayak Neuralink yang dikerjain Elon Musk. Tapi memang secara prinsip teknologi nerve gear ini mungkin aja untuk dikembangkan. Yang jadi masalah, bukan masalah sih, yang jadi tantangan dari pengembangan teknologi seperti ini itu adalah kaitannya dengan keselamatan. Otak itu adalah bagian yang sangat sensitif dan sangat penting untuk hidup manusia. Dan dalam konteks mengirimkan sinyal secara buatan ke otak, ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Headset EEG kayak gini yang aku pakai atau teknologi EEG secara umumnya itu dia sifatnya cuman pasif. Artinya dia ini cuma nangkep sinyal listrik yang keluar dari otak secara natural aja. Nggak ada triggernya dari alat ini, dan ini itu untuk memastikan biar alat seperti ini itu aman. Ini pun aja yang kayak gini tetap harus hati-hati loh. Sementara itu yang terkait dengan nerve gear yang dia itu ngirim sinyal ke otak, yang itu secara nyata bisa dilakukan lewat EEG yang udah dimodifikasi dan ngasih gelombang elektromagnetik ke otak, ataupun yang ngirim sinyal ke otaknya itu langsung lewat chip yang ada di dalam otak, itu dikhawatirkan nanti bisa berbahaya. Karena mungkin aja ada efek samping yang kita belum tahu, makanya harus hati-hati. Proses invasif atau apa ya istilahnya, pokoknya itu misal yang helmnya ini dia ngasih gelombang elektromagnetik untuk mengubah kondisi otak, itu hanya bisa dilakukan pada beberapa kasus khusus aja. Misal untuk perawatan karena ada aktivitas tidak biasa dari otak seperti epilepsi, tumor, dan lain-lain. Ya intinya harus hati-hati lah, mana nanti juga ada potensi konslet atau dihack, kan bahaya ya. Belum lagi yang terkait dengan teknologi untuk menonaktifkan jaringan saraf ke tubuh, kan itu juga susah itu. Lah itu kalau salah-salah nanti malah bisa jadi stroke itu nanti teknologi nerve gear-nya. Jadi mungkin yang paling deket untuk teknologi nerve gear ini paling ya bener headset EEG ini, terus tambah VR, terus juga tambah pakaian di tubuh yang bisa ada sensor gerakannya, kayak gitu sih yang paling deket dan yang paling aman. Tapi aku juga tetap optimis kalau teknologi seperti nerve gear itu bakal beneran ada di dunia nyata. Mungkin 10 tahun lagi bisa aja sih. Demikian untuk pembahasan awalku terkait dengan nerve gear di SAO. Mungkin belum terlalu detail karena aku juga nontonnya baru beberapa episode. Yang mau nambahin silahkan bisa tulis di kolom komentar. Kalau video ini rame, nanti akan aku lanjut lagi pembahasan tentang nerve gear di video selanjutnya, karena masih ada banyak banget yang harus dibahas dari nerve gear ini. Link start.